Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Familah, PM2317051052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan konsep program. Konsep program adalah dasar pemahaman tentang bagaimana sebuah program bekerja komputer. Ini mencakup pemahaman tentang struktur program, cara data diproses, dan bagaimana instruksi dijalankan oleh komputer. Struktur dasar program pertama yaitu sintaks dasar. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks dasar yang digunakan untuk membentuk suatu program, seperti deklarasi variabel, penulisan kode, dan pengolahan alur program. Kedua, blok kode. Kode program disusun dalam blok-blok yang terdiri dari baris-baris instruksi. Blok kode dapat berupa fungsi, prosedur, atau kondisi-kondisi tertentu. Aturan penamaan. Setiap komponen program memiliki variabel dan fungsi, harus diberikan namanya sesuai dengan aturan penamaan yang berlaku pada bahasa pemrograman tersebut. Komentar. Komentar pada kode program berfungsi untuk memberi penjelasan dan dokumentasi sehingga memudahkan pemahaman dan pemeliharaan program di masa mendatang. Variabel dan tipe data. Pertama, variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data yang dapat diubah menilai semua program berjalan. Kalau tipe data diberlakukan menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel, seperti angka, teks, atau boolean. Deklarasi. Variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan dengan menggunakan namanya dan tipe datanya. Operasi aritmatika dan logika. Operasi matematika dasar. Pemrograman memungkinkan Anda melakukan operasi matematika dasar seperti penyembelihan, pengurahan, pengalihan, dan pembagian. Selanjutnya operasi logika. Operasi logika seperti AND, OR, dan NOT digunakan untuk mengevaluasi ekspresi boolean dan membuat keputusan dalam logika program. Prioritas operasi seperti matematika, pemrograman memiliki aturan prioritas seperti operasi untuk menentukan urutan operasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kontrol alur program. Yang pertama, pencabangan, membuat keputusan dalam program. Yang kedua, perulangan, mengeksekusi blok kode berulang-ulang. Yang ketiga, kondisi, memeriksa dan menerapkan kondisi tertentu. Kontrol alur program adalah fitur fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk menghitung, membuat keputusan, dan mengulangi tugas-tugas tertentu. Fitur seperti percabangan, perulangan, pengecekan kondisi memungkinkan program untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap input yang berbeda, menghasilkan output yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, fungsi dan prosedur. Yang pertama, definisi fungsi dan prosedur. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Prosedur adalah fungsi yang tidak menghasilkan pengembalian. Kedua, keuntungan menggunakan fungsi. Fungsi memungkinkan Anda untuk memecah program menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini meningkatkan keterbacaan, modularitas, dan kemudahan pemeliharaan kode. 3. Parameter dan nilai pengembalian. Fungsi dapat menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai sebagai output. Ini memungkinkan Anda untuk menulis kode yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, struktur data sederhana. Yang pertama yaitu array. Struktur data array adalah kumpulan elemen data yang disimpan secara berurutan dalam memori. Array dapat digunakan untuk menyimpan banyak nilai terkait dalam satu variabel. Selanjutnya, linked list. Struktur data linked list adalah komponen node yang saling terhubung, di mana setiap node menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Linked list memungkinkan penyisipan dan penghapusan elemen secara fleksibel. Selanjutnya yaitu stack. Struktur data stack adalah kumpulan elemen yang diatur berdasarkan aturan LIFO, last in first out. Stack ini dapat digunakan untuk menyimpan banyak nilai dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai algoritma. Selanjutnya eksekusi program dan debugging. Menjalankan program. Setelah menulis kode program, langkah selanjutnya adalah mengeksekusi atau menjalankan program tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengenali kesalahan. Saat menjalankan program, pastikan Anda mencatat setiap kesalahan atau error yang muncul. Yang ketiga, proses debugging. Debugging adalah proses mengidentifikasi untuk memperbaiki kesalahan dalam program. Selanjutnya yaitu set instruksi dasar. Instruksi dasar aritmatika. Memahami instruksi dasar untuk operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini menjadi fondasi bagi perhitungan dan pemrosesan data yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu instruksi kontrol alur. Mempelajari instruksi untuk mengontrol alur eksekusi program seperti pencabangan, if, else, dan pengulangan loop. Ini memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan mengulang tugas-tugas tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu instruksi manajemen memori. Mengenal instruksi untuk mengalokasikan, mengakses, dan memanipulasi data dalam memori komputer. Ini adalah kemampuan dasar untuk menyimpan dan memproses informasi. Yang keempat yaitu instruksi input atau output. Mempelajari cara membaca input dari pengguna dan menulis output ke layar atau perangkat lain. Ini memungkinkan program berinteraksi dengan dunia luar. Selanjutnya yaitu aplikasi konsep program. Konsep-konsep dasar pemrograman yang dipelajari sebelumnya dapat diterapkan dalam pengembangan berbagai aplikasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari.
mulai dari aplikasi sederhana seperti kalkulator, teks, editor, hingga aplikasi kompleks seperti perangkat lunak, bisnis, atau game. Aplikasi tersebut digunakan dengan menerapkan berbagai elemen pemrograman seperti variabel, operator, kontrol alur, hingga struktur data. Dengan menguasai konsep-konsep tersebut, programmer dapat merancang dan mengimplementasikan solusi digital yang inovatif dan berdampak positif bagi pengguna. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.